Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ibu dan Bapak Guru. Pernah tidak mengalami ketika kita mengajar di kelas, siswa-siswa itu hanya lebih fokus kepada gadgetnya. Sehingga kadang kita mengajar itu menjadi jengkel, marah. Karena yang kita lihat itu adalah siswa itu lebih fokus pada gadget. Sedangkan zaman sekarang gadget itu adalah bagian dari kehidupan mereka. Nah, mari kita manfaatkan kondisi ini, siswa yang membawa gadget ke sekolah, membawa HP ke sekolah, kita manfaatkan kondisi ini untuk membuat mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Saya, Ruslan Guliling, Eskom dari SMA Negeri 2 Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya sudah gunakan ini, platform ini sudah hampir 2-3 bulan belakangan ini. Dan ternyata platform ini cukup menarik dan mendukung pembelajaran, bahkan siswa pun sangat antusias. Oke, tanpa perlu berlama-lama, Ibu dan Bapak Guru, saya pandu dengan penjelasan singkat. Semoga dengan penjelasan saya ini, Ibu dan Bapak bisa lebih tercerahkan. Ternyata ada platform loh yang menyediakan pembelajaran yang interaktif di kelas dengan menggunakan handphone. Nah, kita gunakan handphone siswa itu menjadi salah satu laboratorium digital mini yang ada di kelas. Jadi, siswa lebih antusias dalam pembelajaran. Oke, Ibu dan Bapak simak ya sampai selesai penjelasan saya. Ini adalah tampilan awal karena saya sudah punya akun di platform ini. Platform itu namanya adalah weground.com. Ibu dan Bapak tinggal akses ke weground.com. Nah, satu keistimewaan yang diberikan kepada kita sebagai guru dengan menggunakan akun belajar ID, maka yang basic itu menjadi free untuk kita. Nanti tinggal Ibu Bapak explore kembali, membandingkan antara menggunakan akun yang bukan belajar ID sama yang belajar ID. Kalau kita gunakan belajar ID, begitu banyak yang diberikan oleh background untuk kita akses. Itu secara cuma-cuma loh Ibu Bapak. Nah, ini adalah tampilan awal dari background. Ini tampilan awal dari background, seperti yang mungkin Ibu dan Bapak sudah lihat. Nah, ini adalah tampilan awal dari background. Di sini ada beranda, perpustakaan, laporan, dan siswa. Kemudian ini ada di sebelah kanan, ini adalah masukan kode, kemudian ada buat, cari, dan unggah. Nah, untuk langkah awal, ketika kita sudah masuk di background dengan menggunakan belajar ID, yang Ibu dan Bapak lakukan adalah dengan cara membuat kelas terlebih dahulu. Yang ini, kita klik siswa. Oke. Selesai kita mengklik siswa, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sudut sebelah kanan yang berwarna biru, ini tinggal Ibu dan Bapak klik buat kelas. Nah, nanti akan muncul seperti ini, seperti menu yang ada di depan saya, itu buat kelas baru. Ini saya coba tambahkan, di sini adalah misal kelas uji coba. Oke. Nah, ini ada warna, di sini terserah ya, Ibu dan Bapak tinggal pilih tema-temanya, ini warna kesukaan apa gitu. Tinggal kita klik, misal saya pilih yang warna ini, oke. Nah, kalau misal di dalam pembelajaran itu Ibu dan Bapak ingin menyampaikan hasilnya kepada orang tua, maka ini harus dicentang. Berarti sebentar ketika siswa dan siswi masuk ke dalam link yang akan kita bagi, mereka akan diminta untuk memasukkan alamat email dari orang tua mereka. Oke, ini boleh dicentang, boleh juga tidak. Kalau misalnya tujuan kita untuk melaporkan, ya silakan dicentang. Tapi kalau tidak, ya kita hilangkan. Untuk saat ini, karena sebagai uji coba, saya hilangkan. Kemudian buat kelas. Kita tunggu proses. Nah, nanti kita lihat kelas yang kita buat. Nah, ini sudah ada. Kelas uji coba. Nah, bagaimana menambahkan siswa yang ada di dalam? Tinggal kita klik yang ini. Di sebelah kanan, di sampingnya tambahkan rekan pengajar, kita tambahkan ini. Tambahkan siswa. Nah, tugas Ibu dan Bapak tinggal membagikan, ada dua metode yang ditawarkan oleh background, metode 1 sama metode 2. Metode 1, silakan tinggal kita klik salin link, dan Ibu dan Bapak tinggal bagikan ke dalam grup dari kelas. Nanti anak-anak atau siswa itu tinggal klik link ini, maka secara otomatis mereka akan bergabung di kelas yang sudah kita buatkan. Kemudian metode yang kedua, silakan Ibu dan Bapak tinggal boleh tulis di papan tulis, atau ini link https background.com join kelas ini kita
bagikan ke dalam grup. Kemudian jangan lupa metode 2 ini butuh yang namanya kode gabung kelas. Ini kita klik J913276. Dalam background itu biasanya ini posisinya satu huruf, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka di bagian belakangnya. Misalnya A, kemudian seterusnya B, C, dan seterusnya. Oke, kalau sudah, kita klik selesai. Saya ambil contoh kelas yang sudah saya buat. Ini kita cek di sini. Ini ada beberapa kelas yang sudah saya buat. Ini tadi kelas yang sudah kita buat bersama ya, kelas uji coba. Ada di sini kelas, saya ambil contoh ini kelas 10A, KKA. Kita lihat. Ketika link sudah kita bagi kepada siswa, maka secara otomatis siswa itu akan tergabung di kelas yang kita buat. Ini adalah salah satu contoh. Nah, seperti ini. Ini nama, kemudian ini nanti masuk secara otomatis ke dalam kelas kita yang sudah kita buat. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya, bagaimana sih cara untuk membuat soal atau penilaian, asesmen, atau review, bahkan pembelajaran. Nah, ini kita klik masuk kembali ke beranda. Kita klik beranda, jangan lupa ke beranda. Kemudian kita klik adalah buat. Nah, tujuan kita apa? Penilaian atau pembelajaran dengan menggunakan presentasi, atau ada video yang akan kita bagi ke siswa, atau menganalisis pembelajaran yang sudah kita buat, atau flashcard. Nah, ini adalah pertanyaan yang di depan, kemudian di bagian belakang ketika diklik akan muncul jawaban. Nah, kita coba di penilaian. Kita ambil yang penilaian ya. Klik penilaian. Nah, di penilaian ini ada 3 aktivitas. Kita impor lembar kerja, kemudian kita hasilkan dengan menggunakan AI atau kecerdasan buatan, kemudian kita buat dari awal, seperti mengetik, berarti nomor 1, apa, 2, 3, dan seterusnya, ABC atau nomor pilihannya. Kalau import ini, boleh kita gunakan dokumen, formulir, atau spreadsheet, atau PDF. Kemudian pada AI, kita bisa gunakan situs web atau teks. Nah, saya ambil yang di tengah, hasilkan dengan AI. Ini cukup membantu kalau misal kita mau bikin asesmen secara cepat atau bikin penilaian secara cepat. Nah, dari sini ada dokumen, text prompt, situs web, atau kita ambil dari YouTube. Saya ambil yang text prompt. Nah, di sini kita masukkan materi kita yang akan kita ujikan, atau kita berikan latihan, atau kita tugaskan ke siswa. Misalnya, berpikir komputasional. Nah, kemudian jangan lupa ganti bahasanya adalah bahasa Indonesia yang ini. Kemudian jumlah soal yang akan kita berikan ke siswa itu berapa banyak. Misal saya ambil contoh adalah 10. Oke, ini saya klik 10. Kemudian subject and grade ini ada 2, ada yang kelas, kemudian adalah mata pelajaran. Karena saya ini nanti tinggal Ibu dan Bapak pilih di sini sudah cukup banyak. Karena saya berbasis IT, maka saya pilih ada informasi teknologi. Kemudian karena saya mengajar di kelas 10, maka saya pilih adalah grade 10. Oke. Kalau sudah yakin seperti ini, kita klik lanjutkan. Nanti di sini ada beberapa pilihan topik. Ini ada 10 subtopik. Yang jadi ketika kita masukkan topik kuis, maka selesai kita lanjutkan, maka dia akan memberikan subtopik lagi yang mana yang harus kita bikinkan soal. Misal, saya ambil 2 saja, analisis masalah komputasi, kemudian saya ambil di sini adalah desain algoritma efisien. Boleh diambil semua, tapi saya butuh 2 saja. Kemudian hasilkan kuis. Nah, misal contoh. Ini soal dalam pilihan ganda sudah terbuat dan cukup bagus ya kalau menurut saya. Ini sudah sesuai dengan materi dan mata pelajaran yang saya ajarkan. Nah, ini di sini ada pilihan ganda. Ini soal ini berapa detik? Misal saya taruh di sini hanya 20 detik. Berarti soal ini selesai dan tidak selesai akan berpindah setelah 20 detik berikutnya. Nah, selesai tidak selesai akan berpindah. Kemudian ada berapa poin dari satu soal. Misal satu soal ini, soal yang pertama ini saya berikan 3 poin. Nah, apakah soal ini bisa diedit? Bisa diedit kembali dengan ini ada di sini, sebelah kiri, edit ini soal. Atau misalnya, kalau menurut saya soal ini tidak sesuai dengan materi, Ibu dan Bapak tinggal hapus, klik hapus. Nah, kita cek kembali ke bawah. Kalau misal kita mau tambahkan lagi soal, boleh ditambahkan secara manual, kita klik tambah soal, atau kita mau minta lagi AI menghasilkannya, boleh kita tambah ini, add similar question dengan menggunakan AI. Ya, kita semua, kemudian kita klik simpan. Oke, ini soal yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang tugas kita adalah memberikan soal ini kepada siswa. Kalau misal kita mau mainkan saat itu juga, tinggal kita klik yang ini. Nanti kemudian kita share linknya. Tapi kalau misal kita mau share link ini, atau kita tugaskan ini di 3-2 hari ke depan. Nah, caranya adalah kita klik ini, tugaskan PR. Oke, ini soal yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang tugas kita adalah memberikan soal.
Kalau sudah, kita tunggu lagi beberapa saat dia akan memproses. Nah, di sini akan muncul menu-menu baru yang menurut saya background ini sudah cukup memfasilitasi saya sebagai seorang guru untuk belajar mengajar di kelas. Jadi siswa lebih interaktif. Nah, ini kita kalau sudah background ini keren. Kenapa saya katakan keren? Ketika saya di dalam kelas menggunakan background, ternyata ketika saya aktifkan anti kecurangan benar-benar berfungsi. Monitor anti kecurangan. Kalau kita geser ke kiri, berarti siswa dapat menggunakan dua layar. Tapi ketika kita aktifkan ini, maka siswa tidak dapat menggunakan dua layar. Nah ini, atau kalau kita bilang nyontek di dalam handphone dengan menggunakan mesin pencarian. Nah, tapi kalau kita centang ini, maka siswa hanya fokus pada soal yang kita, kalau kita anggap ini sudah selesai, kita tugaskan. Ibu dan Bapak jangan lupa banyak di explore ya, karena kalau kita berbicara masalah platform digital itu memang kita butuh untuk explore. Nah, kalau sudah selesai maka akan tampil menu seperti ini, kita klik di sini. Ada dua cara untuk bergabung di kelas. Yang pertama menggunakan tautan. Ibu dan Bapak tinggal klik salin. Nah, ini tautan berhasil disalin. Kemudian nanti tinggal paste ke grup WA. Atau gunakan yang ini, joinmyquiz.com. Kemudian jangan lupa berikan yang 4400882 kepada siswa. Berarti nanti mereka diminta kode bergabung dalam game atau kode QR. Ini tinggal Ibu Bapak bagikan ke siswanya masing-masing. Oke, saya rasa cukup. Nanti Ibu dan Bapak jangan lupa ya, tinggal di explore masalah backgroundnya, tinggal bagaimana masuk dan mengaksesnya bagian-bagian tertentu. Tapi secara inti atau secara singkat sudah saya jelaskan untuk mendukung pembelajaran. Ingat Ibu dan Bapak, sekarang adalah zaman teknologi di mana siswa itu aktif dalam berteknologi, terutama dengan menggunakan handphone. Kita jangan sampai ketinggalan dengan siswa. Kita harus juga mampu berinteraksi dengan platform digital apapun itu. Tapi dengan background sudah cukup membantu Ibu dan Bapak dalam mendukung tugas belajar dan mengajar di dalam kelas. Selamat menggunakan background. Semoga background ini bisa membawa Ibu dan Bapak lebih mengeksplor, lebih interaktif dengan siswa dalam kelas. Terima kasih. Saya Ruslan Guliling, Eskom dari SMA Negeri 2 Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.